Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Hana dari Digital Creative Genius. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali tryout sejarah. Ya. Ini adalah hasil tryout sejarah yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Mari kita mulai membahas soal-soal tryout sejarah ini. Nomor 11. Daerah yang dijadikan sebagai tempat pembangunan benteng-benteng pertahanan Portugis di Nusantara adalah ya. Kalian perlu tahu bahwa selama Portugis berkuasa di Indonesia, itu banyak sekali didirikan benteng-benteng, hampir di semua daerah yang dikuasainya. Tetapi benteng Portugis yang paling banyak itu terdapat di Maluku, terutama di daerah Ternate. Ya, bahkan Ternate itu sampai sekarang dijuluki sebagai kota 1000 benteng. Kenapa? Karena banyak sekali benteng-benteng Portugis yang didirikan di sana. Mengapa banyak dimuat atau didirikan di Ternate? Karena pada saat itu Portugis awalnya bekerja sama dengan Ternate untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Ya, karena pada saat itu mereka juga menghadapi pesaingnya, yaitu kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Nah, jadi dengan adanya kekuasaan Portugis di Maluku atau di Ternate, maka banyak sekali benteng-benteng yang dibuat di daerah sana. Ya, ini adalah contoh benteng-benteng yang dibuat di Ternate. Ada benteng Torukong, benteng Kalimata, Kota Janji, atau Sanjau, ada benteng Sao Paulo atau Gamalama dan lain-lain. Ya, jadi kawasan Ternate itu sering disebut sebagai kota 1000 benteng. Saking banyaknya benteng-benteng Portugis yang banyak dibangun di sana. Ya, jadi jawabannya tempat pembangunan pertahanan Portugis adanya di mana tadi adalah di Maluku. Ya, jawabannya adalah yang B. Kembali kita lanjutkan ke nomor 12. Nomor 12, kodifikasi hukum yang menjadi dasar bagi kitab-kitab hukum yang berlaku di Eropa hingga saat ini adalah titik-titik. Kita lihat ya. Di sini ada berbagai macam nama kodifikasi hukum yang pernah dibuat di dunia. Ya. Kita lihat. Nih, yang pertama adalah Codex Napoleon. Codex Napoleon adalah undang-undang sipil Prancis ya, yang dibuat pada masa kekuasaan Napoleon Bonaparte. Kemudian juga ada yang disebut dengan Codex Justinianus. Ini adalah merupakan kumpulan hukum yang disusun pada masa kekuasaan Justinianus atau Kaisar Justinian pertama yang menguasai kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Kemudian juga ada yang disebut sebagai Codex Hammurabi. Codex Hammurabi adalah kitab hukum yang disusun oleh Raja Babilonia yang bernama Hammurabi, ya, sehingga disebut sebagai Codex Hammurabi. Demikian juga ada kitab hukum yang disebut Codex Sargon, ya, yang dibuat oleh Raja Sargon yang merupakan raja dari kerajaan Assyria. Isinya berupa aturan birokrasi dan administrasi yang berlaku pada masa kekuasaan Raja Sargon di Assyria. Selain itu juga ada yang disebut sebagai hukum 12 lempeng. Nah, hukum 12 lempeng ini adalah sistem hukum dari masa peradaban Romawi yang ditulis dalam 12 lempeng logam, sehingga disebut sebagai 12 lempeng. Nah, dari berbagai macam kodifikasi hukum ini, manakah yang paling berpengaruh bagi Eropa? Ya, sebetulnya yang berpengaruh bagi Eropa itu ada dua, ya, yaitu Codex Napoleon dan Codex Justinianus. Tapi untuk yang Codex Napoleon itu hanya berlaku di beberapa negara saja. Ya. Sementara untuk yang Codex Justinianus itu hampir berlaku general atau hampir berlaku umum pada kerajaan-kerajaan di Eropa sampai saat ini. Ya. Jadi kita bisa menjawab sekarang bahwa kodifikasi hukum yang sekarang ini menjadi dasar bagi kitab-kitab hukum yang berlaku di Eropa pada saat ini, yang paling berpengaruh besar adalah yang B ini, ya, yaitu Codex Justinianus. Lanjutkan ke nomor 13. Perpindahan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang terjadi pada abad ke-10 Masehi terjadi akibat titik-titik. Kita lihat ya, bahwa pada masa sebelumnya telah ada peradaban yang disebut sebagai peradaban Mataram kuno yang berada di Jawa Tengah. Peradaban Mataram kuno di Jawa Tengah ini
kita ketahui dari berbagai macam peninggalan candi yang luar biasa, ya. Ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan lain-lain. Nah, pada saat itu di Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah itu ada dua dinasti yang berkuasa, yaitu dinasti Sailendra yang beragama Buddha dan dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Itu sebabnya kalian bisa lihat bahwa candi-candi yang ada di Jawa Tengah itu terdiri dari dua macam candi, yaitu Candi Buddha dan Candi Hindu yang sangat megah sekali. Candi Buddha dibuat oleh dinasti Sailendra, sementara Candi Hindu dibuat oleh dinasti Sanjaya. Nah, tetapi peradaban Mataram kuno di Jawa Tengah akhirnya punah, ya, dan akhirnya beralihlah ke Jawa Timur. Di Jawa Timur itu berdiri Kerajaan Medang Kamulan yang melanjutkan kejayaan dari Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah. Kerajaan Medang Kamulan ini dibentuk atau didirikan oleh Empu Sindok, ya, Empu Sindok yang merupakan salah satu pejabat dari dinasti Sanjaya yang ada di Jawa Tengah. Mereka pindah ke Jawa Timur dan Empu Sindok ini mendirikan dinasti baru yang disebut sebagai dinasti Isyana. Maka sejak saat itulah mulai berdiri kerajaan-kerajaan Hindu yang berjaya di daerah Jawa Timur. Sehingga peradaban di wilayah Pulau Jawa ini itu kebanyakan itu muncul nantinya di Jawa Timur karena yang di Jawa Tengah sudah ditinggalkan. Nah, apa alasannya? Kenapa wilayah Jawa Tengah ditinggalkan dan pindah ke Jawa Timur? Nah, itu terjadi karena letusan gunung berapi yang sangat dahsyat sekali. Jadi diperkirakan ada bencana alam yang besar yang berhasil memusnahkan peradaban Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah. Yang diperkirakan karena letusan Gunung Merapi. Kalian tahu sendiri kan bahwa Gunung Merapi yang merupakan gunung berapi yang paling aktif di dunia. Dan itu sampai sekarang juga masih aktif ya, sampai sekarang. Nah, itu adalah alasan mengapa wilayah kekuasaan Mataram kuno dari Jawa Tengah dipindahkan ke Jawa Timur. Ya, jadi kita tahu jawabannya sekarang. Mengapa dipindahkan ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi? Itu karena diperkirakan adanya bencana alam yang sangat dahsyat, ya, yang memusnahkan peradaban Mataram kuno di Jawa Tengah. Ya, kita kembali lagi ke nomor berikutnya, yaitu nomor 14. Alasan Presiden Soekarno mengubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 adalah titik-titik. Kita lihat dulu ya kronologinya. Ini adalah hal yang terjadi pada saat masa demokrasi terpimpin, ya, yaitu yang terjadi pada sekitar tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Nah, ini adalah kronologinya bahwa pemerintahan masa demokrasi terpimpin itu diawali dengan adanya dekret presiden, ya, atau dekret presiden yang berisi tentang pembubaran konstituante dan kembali berlakunya UUD 1945. Jadi karena konstituante dianggap gagal dalam membentuk undang-undang dasar yang baru, maka presiden memutuskan untuk memberlakukan kembali UUD 1945 dan juga akan dilakukan pembentukan MPRS dan DPRS sesegera mungkin. Sementara pada saat itu telah ada DPR yang merupakan hasil pemilu pada tahun 1955. Setelah masa demokrasi terpimpin, DPR hasil pemilu 1955 ini masih tetap bertugas berdasarkan UUD 1945 dengan syarat bahwa mereka akan setuju dengan adanya perombakan yang akan dilakukan pemerintah sampai terpilihnya DPR yang baru. Itu sebabnya pada tahun 1960, pada saat DPR hasil pemilu ya menolak rancangan anggaran belanja negara yang diajukan oleh Presiden, maka ini merupakan momen bagi Presiden Soekarno untuk membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 dan menggantikannya dengan DPR baru yang disebut sebagai DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Ya. Jadi ketidaksetujuan
DPR terhadap rencana anggaran pembelanjaan negara atau RAPBN yang diajukan oleh Presiden menjadi momen bagi pembubaran DPR oleh Presiden. Ya. Nah, jadi kita tahu sekarang alasan Presiden Soekarno mengubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 adalah karena ya, adanya penolakan RAPBN yang dilakukan oleh DPR. Sekarang ke nomor 15. Penggunaan doa-doa dan ayat kitab suci dalam upaya untuk mendapatkan kekuatan, kesembuhan dari penyakit merupakan salah satu contoh penyebaran agama Islam melalui saluran titik-titik. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, kita lihat dulu. Ini ada yang disebut dengan tasawuf, ya. Jadi metode yang menggunakan banyak sekali doa-doa, zikir dan sebagainya. Itu disebut tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf atau sufisme adalah gerakan dalam Islam untuk mengajarkan cara untuk mensucikan jiwa, yang menjadikan akhlak sehingga memperoleh kebahagiaan yang abadi. Jadi tasawuf ini pada awalnya merupakan gerakan disebut dalam Islam, artinya gerakan yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, kepada Allah. Nah, akhirnya gerakan zuhud ini berkembang, melahirkan berbagai macam tradisi mistisme dalam Islam. Ya, jadi kesannya berbau mistis gitu, ya. Karena apa? Karena dalam tasawuf ini dilakukan berbagai macam cara atau ritual-ritual. Bisa berupa zikir, doa-doa, ya, kemudian juga berbuat kebaikan, bersikap dermawan dan lain-lain. Yang intinya adalah bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan dalam perkembangannya nanti zikir, doa-doa tersebut juga dijadikan sebagai sarana atau media penyembuhan dari berbagai macam penyakit. Sehingga bentuk tasawuf ini nanti dijadikan sebagai salah satu saluran dalam penyebaran agama Islam. Nah, itu adalah pengertian dari tasawuf. Ya. Jadi tasawuf ini adalah berkaitan dengan bagaimana cara orang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menggunakan berbagai macam metode seperti zikir, doa-doa, dan lain-lain. Nah, jadi kita tahu sekarang jawabannya ya, bahwa penggunaan doa-doa dan ayat kitab suci dalam mendapatkan kekuatan dan kesembuhan dari suatu penyakit merupakan salah satu contoh penyebaran agama Islam melalui saluran yang disebut tadi apa? Tasawuf ini. Oke? Sampai sini semoga bisa dimengerti ya oleh kalian, ya. Oke, demikianlah pembahasan dari tryout sejarah. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, ya. Sampai jumpa